Gus. Apa? Minta kata-katanya, Gus. Halah, ini live pasti. Nggih, Gus. Nah, kata-kata apa lagi tuh, Dek, Cudek? Kata-kata buat mantan, Gus. Hah? Kata-kata buat mantan, Gus. Emang kamu punya mantan? Punya, Gus. Banyak. Enggak. Kata-kata buat mantannya Cudek ya. Nggih, Gus. Mantan itu seseorang yang dulu pernah sangat khawatir akan kabar kita. Ya. Nggih. Terus tapi kini sudah hilang tanpa kabar. Dulu melihat senyumnya mungkin bisa menjadi obat buat rasa rindu kita. Tetapi kini di saat kita melihat senyumnya malah menjadi luka terhebat. Nah, tapi ya sudahlah, jangan terlalu dirisaukan. Kini itu semua sudah menjadi masa lalu, dan yang namanya masa lalu itu cuman untuk dikenang, bukan untuk diulang. Paham ya? Iya, Gus, paham, Gus. Jadi itulah kata-kata mutiara buat sang mantannya Cudek ya. Kamu ada-ada aja, Dek. Kenapa sempat-sempatnya mikir mantan? Enggak, Gus. Intinya sang mantan itu adalah masa lalu, nggak perlu dikenang. Mungkin dulu ia itu gini loh, Dek. Gimana, Gus? Maksud pesan saya itu, kata-kata untuk sang mantan itu adalah dulu dikala ia masih menjadi pasanganmu, dia selalu risau akan kabarmu, dan begitu pula dengan kamu, selalu risau akan kabarnya. Dulu dia selalu menjadi obat dikala matamu melihat senyumnya, obat rindu. Tetapi namanya sang mantan itu adalah masa lalu, Dek. Nggih, Gus. Yang namanya masa lalu itu perlu dikenang, bukan untuk diulang. Paham? Nggih, Gus. Nah, berarti yang lalu biarlah berlalu gitu, Gus. Kayak lagu dong, Gus. Kayak lagu ya. Nggih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir dalam kondisi keadaan cuaca cerah. Saya sesuai dengan janji saya tadi, saya mendatangi Mbak Wage. Di sini saya bersama Cudek ya. Cudek sehat? Alhamdulillah sehat, Gus. Setengah atau full? Seperempat, Gus. Kamu kangen nggak sama calon istrimu? Kangen, Gus. Kangen lah, Gus. Nggak boleh. Duh, kenapa, Gus? Kalau kamu kangen, artinya kamu menyiksa dirinya, bukan menyiksa dirimu. Kalau kamu tersiksa, aku bersyukur. Udah, kok bisa, Gus? Iya, no. Dengan rasa kangenmu itu, dia akan sambung sinergi. Kamu kangen, pasti dia akan kangen. Dikala kamu kangen, dia akan tersiksa akan rasa rindu, bukan dirimu. Karena rasa kangenmu itu akan membuat rasa kangennya dia juga. Maksudnya begini, misalkan nih, internet GPS dengan HP-mu. Jika HP-mu memerlukan sinyal, di situ ada sinyal. Dikala ada sinyal, pasti akan sambung sinergi, ya kan? Iya, Gus. Nah, siapa yang yang akan dirugikan? Kan sinyalnya, bukan HP-mu. Nah, begitu maksudnya. Nah, nanti dikira ini, Gus,
Dikira apa? nggak peduli gitu Gus, Dikira nggak peduli. nggak sayang gitu Gus. Bukan masalah nggak peduli nggak sayang teh. Sayang dan kepedulian itu bukan karena bucin. Oke. Ya, kalau kamu pengen awet langgeng, biasa-biasa saja. Itu. Rumah tangga, ingat, besok kalau kamu rumah tangga, jangan kaget kalau ada pertikaian, percekcokan, permasalahan. Jangan kaget. Oke. Pasti itu ada. Tetapi pertahankan rumah tangga itu. Paham? Oke, paham Nah, Gus. karena kalau kamu mencari pasangan yang sempurna, tidak ada di dunia ini pasangan yang sempurna. Kalau kamu mencari istri yang sempurna, tidak ada di dunia ini istri yang sempurna. Itu pasti punya kekurangan, tetapi imbangilah kekurangan itu. Paham tak? Oke, paham Gus. Jangan mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Berarti kita harus ini Gus, bersyukur gitu. Kamu Gus. tanya terus nggak jadi sholawat. Oke, sahabat-sahabat, seperti biasa kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa al-khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia melahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat bahwa tanggal 25, 26, 27, 28 bulan Desember tahun ini saya bersama Umi, istri saya, dan anak saya ke Malaysia. Bagi sahabat-sahabat yang ada di Malaysia pengen jumpa sama saya, pengen konsultasi, berobat, ruqyah, ataupun pengen ikut gemblengan belajar ilmu spesial dari saya, kalian bisa menghubungi admin saya, asisten saya ini. Hanya nomor ini yang resmi ya. Saya tidak pernah menyebarkan nomor pribadi saya. Saya tidak punya Facebook, saya tidak punya inbox. Kalian yang punya Facebook, punya inbox, jangan pernah percaya kepada akun-akun Facebook yang pakai nama saya ataupun yang pakai foto saya. Semua penipuan. Hati-hati, penipuan ya. Kita datang ke rumahnya Mbah Wage. Rumahnya ini. Ini daun kelor, Dek. Ini daun kelor. Ini enak ini kalau buat sayur nih. Saya suka sayur kelor. Buat sayur asem gitu. Ya, ini kembang kenanga. Dukunnya juga ini ya, punya kembang kenanga dan daun kelor ya. Buat apa ya? Kembang kenanganya banyak loh, Dek. Lanwun. Monggo. Empat ayam lah. Kalian satu disuruh sembahyang terus 5 waktu. Tapi kenyataannya apa? Saya masih ada miskin, Mbak. Dalamnya nanti Mas? Rumah saya Surabaya, Mbah. Jauh amat. Iya, Mbah. Kau tahu alamat sini dari mana? Saya dari teman saya. Mohon maaf, sebenarnya saya nggak begitu pandai bahasa Jawa. Aslinya saya orang luar Jawa. Saya dari Malaysia aslinya. Cuman saya baru 2 bulan di Surabaya. Terus tujuan Mas kesini mau apa? Saya mau minta tolong sama Mbah Wage ya. Ya. Nah, kata teman saya katanya solusinya minta ke Mbah Wage katanya. Ya. Nah, jadi pertama saya kesini silaturahim, Mbah. Yang kedua tujuan saya kesini pengen minta tolong. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya di sini Jepri dan saya sama temen Cukte. Mohon maaf, Mbah, minta izin saya rekam boleh? Udah
Udah terang loh mas lampunya, kok bawa lampu lagi? Iya, mohon maaf. Bila diizinkan saja saya pengen rekam, soalnya ini untuk dokumentasi pribadi. Teman-teman saya di sana itu di Malaysia katanya pengen ketemu sama Mbah Wage juga, cuman nggak percaya kalau misalkan saya nggak merekamnya, Mbah. Oh gitu, ya ya, boleh mas, boleh. Nggak apa-apa ya, Mbah? Enggak. Terus? Saya datang, saya pertama Mbak ya, saya datang ke sini itu mau pasang susuk Mbak. Kaki saya itu loh Mbak, buat colotan semes itu loh Mbak. Oh iya iya iya. Saya kan pemain voli, buat nyolot itu loh Mbak, biar tinggi sama tangan. Ya, gampang, gampang loh. Mbak. Itu syaratnya apa Mbak? Biasa nganggo mahar. Maharnya apa Mbak? Duit Berapa Mbak? 1 tusukan 1 juta. Oh iya Mbak, siap Mbak. Terus mas ya? Saya gini Mbak, saya mau kaya Mbak. Soalnya di rumah sama ibu saya disuruh sholat. Tapi kenyataannya apa? Saya masih miskin, tak punya apa-apa. Padahal teman saya udah punya rumah, punya usaha. Tapi kenyataannya apa? Saya juga masih miskin. Intinya minta Ya, pesugihan. ya Mbak. Nah, tapi itu persyaratannya apa Mbak? Nah, gampang tuh. Ya. Bawa kambing hitam ke sini sama ayam cemani. Udah, itu aja Mbak. Ya. Oh, masnya ini tuh atlet, Mbah? Yang ini atlet main voli. Oh, voli. Ya. Minta kekuatan nyemesnya biar jeduk. Oh, nyemes itu mukul itu ya, Mbah? Pukul. Iya. Pukulnya itu biar kencang gitu Mas. Oh. Terus kalau masnya tadi Saya pengen kaya. pengen kaya? Ya, saya kan disuruh sholat 5 waktu, tapi kenyataannya apa? Saya masih miskin. Katanya Allah tuh ada, tapi kenyataannya apa? Tidak bisa ngasih apapun. Oh, kan memang Allah itu ada. Tapi buktinya apa? Saya sholat 5 waktu setiap hari, tapi kenyataannya teman-teman saya udah udah punya rumah, bisnisnya udah lancar, tapi kenyataannya apa? Saya masih miskin. Terus sarannya Mbahnya suruh apa, Mbah? Saya suruh beli kambing hitam sama ayam cemani bawa ke sini Buat apa itu, Mbah? buat tumbal Oh, buat tumbal. Oh, biar cepat kaya. gitu. Katanya mau beli Pulau Bali, mau dibeli. Wah, hebat tuh. Beli Pulau Bali. Iya. Berarti cita-citanya pengen beli Pulau Bali. Iya, Untuk apa? ya buat bisnis Mas. Oh, buat Biar bisnis. kaya. Nah, kan bisa minta sama Allah, bekerja dan Tuh sebagainya. mas, nggak boleh gitu. Ini tamu saya, nggak usah ikut campur. Oh iya, Mbah, mohon maaf, Mbah. Nggak boleh. Tujuan mas apa ke sini? Boleh. Tujuan saya ini, Mbah. Saya pengen menggandakan uang, Mbah. Nah, intinya aja. Di sini mau ngadakan berapa yang mau digandain? Saya pengen misalkan 1 miliar itu bisa, Mbah? Bisa jadi 1 triliun. 1 miliar. Bisa Oh, saya jadi ngasih 1 1 miliar jadi 1 triliun. Ya. Kalau 1 juta, 100 juta, 1 juta jadi 1 miliar. 100 juta. 100 juta jadi 1 miliar. miliar. Kalau 1 juta jadi 100 juta. 1 juta, 100 juta. 1 juta jadi 100 juta. Ya. 100 juta 1 juta jadi jadi 1 1 miliar. miliar. 1 1 miliar miliar jadi jadi 1 triliun. Wah, enak ya, Mbah? Ya enak. Oh. Terus masnya cari pesugihan, Iya. pengen cepat kaya. Iya. Tapi ya boleh sih gitu. Kita kan juga pengen kaya, saya juga, Mbah. Iya. Tapi ya nggak baik juga kalau bilang sholat dilibatkan, Allah dilibatkan, itu nggak baik juga, Mas. Gitu. Tetapi gimana, Mas? Ya. Saya udah sholat 5 waktu, udah menjalani sholat, tapi kenyataannya apa? Masih aja kayak gini, tidak punya apa-apa. Oh. Makanya saya kesini Ke Mbah cari Wage. solusi ke Mbah Wage ini. Oh, berarti Mbah Wage udah terkenal untuk. Udah. Bukan terkenal lagi. Kenal ini, Mas. Saya so Asia, saya nggak kenal Mbak Wage. Oh iya 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 iya, Mbah. Mau minta apa aja saya kasih. Ya tapi kan kok aneh ya, Mbah? Apanya yang aneh? Masnya ngejelek-jelekin Allah, ngejelek-jelekin sholat. Ya gini loh, Mas. Setahu saya, Mas, Allah itu memang ada, Mas.
Tapi kita ya jangan terpatokkan di sholat terus kita nggak mau kerja. Kita kan harus kerja juga. Gitu Mas. Itu setahu saya kayak gitu. Cuman kalau saya kesini kan memang pengen menggandakan uang. Gitu. Tujuan saya sih Mbah. Gitu. Kalau saya sarankan boleh Masnya mau mencari pesugihan boleh. Tetapi ya jangan bawa-bawa Allah. Jangan jelek-jelekin Allah. Jangan jelek-jelekin sholat. Itu gitu. hak dia Mas, hak pasien saya. Kenapa Mas melarang mendakwai dia? Apa tujuannya? Nah kan itu juga hak saya Bang untuk menyampaikan bahwa yang saya dengar itu keliru. Mas di sini mau menggandakan uang atau mau mencari masalah? Saya nggak mau mencari masalah Mbah. Saya mau menggandakan uang. Tetapi kan telinga saya mendengarkan Mbah. Udah, kawan-kawan pergi dari sini, keluar. Nah gimana sih Mbah? Ini mempengaruhi Orang saya tamu saya. belum nyicipin makanan. Bayar, orang mau nggak ada uang dapat banyak duit kok. Bayar. Oh berarti harus bayar dulu kalau mau makan ini Mbah. Iya. Kayak di warung Boleh. bayar. Wah enak banget Mbahnya sedikit-sedikit uang. Nah, iya, orang hidup yang dicari uang. Mbahnya kan bisa menggandakan uang. Iya. Kenapa nggak kaya gitu Mbah? Emang nggak perlu dibuktiin kayaknya. Rumah saya di mana-mana ada. Oh, rumahnya di mana-mana ada. Kalau bisa mendatangkan pesugihan, emang Mbah punya pesugihan? Punya. Oh, punya juga. Mintanya apa? Tapi kok rumahnya kayak gini dulu saja, Mbah? Ini buat praktek. Oh, gitu. Biar kelihatan miskin. Oh, gitu, Mbah. Iya. Ya. Ya, saya sih oke-oke saja, Mbah. Cuman gini, Mbah. Kayaknya kok saya nggak jadi aja ya, Mbah. Ya, terserah. Ya karena Masnya tadi ngejelek-jelekin Allah sama sholat kayak gitu Mbah, gitu. Udah Mas pergi, nggak usah banyak ngomong. Pergi. Ya saya kan punya niat lain lagi Mbah. Ngapain saya disuruh pergi, kan saya belum selesai Mbah. Kok saya diusir? Ya udah, mau ngomong apa? Ya saya mau ngomong gini, saya boleh minta ngomong sama mereka Mbah? Silakan. Mas, Ya. pesan saya, apa yang dikatakan orang tua itu ikutin aja Mas. Tapi harus usaha kerja. Kalau cari pesugihan sih itu hak sampean ya. Saran saya kalau pakai tumbal jangan Mas. Itu. Ya kan saya pengen kaya kok. Lah, Kan sarannya dari Mbah. Kayak gitu kan. kalau saya misalkan cari penggandaan uang, saya ada tumbalnya juga nggak Pak? Ya nggak ada, cuman uang aja. Saya cuma pakai uang aja. Uang aja. Oh, kalau ini tumbalnya tadi apa? Cuma kambing hitam sama ayam cemani. Oh gitu. Terus kok melibatkan Allah juga segala dan menjelek-jelekan Allah. Sampai pengen tahu Allah di mana tuh? Iya, saya pengen tahu. Tapi saya bisa menunjukkan kok di sini. Mana butuhnya. Ya tapi mbahnya gimana ini, Mas? Udah Mas, pergi aja udah. Ya, kenapa saya disuruh pergi, Mbah? Nah, nggak usah provokasi tamu saya. Ya saya kan nggak memprovokasi, Mbah. Saya cuma ya mengingatkan saja, Mbah. Kan mereka juga harus perlu diingat. Mau ngajak berantem. Ya, saya nggak ngajak berantem, Mbah. Buat apa sih berantem? Nggak begitu baik. terus. Ya karena salah, Mbah. Salahnya di mana? Salahnya jelek-jelekin Allah. Mau cari pesugihan aja. Nggak usah jelek-jelekin Allah. Mau nyoba punya Mbak Wage. Loh, saya nggak mau nyoba, Mbah. Tetapi banyak kalau menantang saya ladeni. Memang saya takut, Mbah. Hah? Kenapa ini? Dulu. Ah, ini saktimu. Pelan. Kalian duduk dulu. Enggak, kalian duduk dulu. Kalian duduk dulu. Wes, tenang ya. Tak akpane le. Bawa, Dek. Apa? Sampean itu perlu tak ingatkan, Bah. Hebat. Enggak Hebat bener. juga. Enggak, sampean itu enggak bener. Nggak Saya kan benernya datang. di mana? Lah ada di depan matamu. Ada suara menjelek-jelekan Allah, kenapa nggak diingatkan? Saya nggak kenal Allah. Allah.
Astagfirullahalazim. Sampai nggak kenal sholat juga? Apa itu sholat? Terus sampai kenal apa? Ritual. Pasti. Ingat, Mbah. Ingat. Banyak ngomong. Lanjut. Awas, halangi pintunya. Takutnya mereka kabur. Mau apa? Sekali lagi. Mau apa? Masih kurang puas. Kurang. Satu lagi. Masih kurang puas. Hah? Orang di depan matamu menjelek-jelekan Allah, sampean malah Bodoh amat. mana ada amat bodoh, amat sekarang udah pinter. Amat bodoh sekarang. Sampean harusnya sampean itu ingat, Mbah. Eleng. Gitu loh. Urusan saya. Berarti sampean selama ini nggak pernah sholat sampean. Kenal aja enggak? Kenal aja enggak? Sholat itu apa? Astagfirullah. Sholat itu apa? Berarti sampai selama ini agamanya apa sih ini orang ini? Enggak punya agama. Terus sampai punyanya apa? Uang. Punya uang. Uang saya banyak. Sampai eleng, Mbah, eleng. Di atas langit masih ada langit. Banyak ngomong. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang ilmunya. Eleng, Mbah. Sampai sudah keblinger, sampai sudah salah. Mungkin selama ini nggak ada orang yang menyiksamu. Lemas aku. Lemes aku. Ampun. Kalian kesini semua. Kesini kalian. Ampun. Dari mana kalian sebenarnya? Saya dari Rembang, Mbah. Dari Rembang. Jangan panggil saya Mbah. Saya bukan dukun di sini. Yang dukun dia. Suruh duduk dia. Kalau enggak kalian saya antam. Ini dukun yang kalian banggakan. Duduk kalian bertiga. Kalian kayak gini, membanggakan diri kalian. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Kamu diam aja, nggak usah cerewet. Hah? Orang kamu juga kalah kok. Jangan sok sakti. Jangan sok hebat. Apa yang kalian miliki itu sesungguhnya milik Allah. Kalian itu nggak boleh merasa memiliki. Nggak boleh merasa memiliki. Sekarang saya mau tanya. Orang tuamu mengajarkanmu untuk sholat. Iya. Orang tuamu kiai Iya. atau apa? Orang tua saya yang kiai. Kiai. Iya. Kenapa kamu kayak gini sedang orang tuamu kiai? Ya, padahal kan saya udah menuruti kemauan orang tua saya, suruh sholat 5 waktu, suruh mengamalkan ibadah. Tapi kenyataannya apa? Saya masih miskin dan saya diajak sama teman saya. Teman saya udah pada kaya semua, bisnisnya banyak, punya rumah. Tapi kenyataannya apa? Saya masih miskin. Makanya saya pengen kaya. Begini, Mas. Ya, Eleng, apalagi sampean mengatakan tadi di sana ya. bahwa mana Allah? Ya terus sampai selama ini sholat untuk siapa kalau bukan untuk Allah? Ya tapi kenyataannya apa? Kalau saya udah sholat tapi Allah nggak mau ngasih kekayaan. Gini Mas, di dalam agama Islam itu adalah agama yang bersih Mas. Ya, Al-Islamu
nasifun, yang artinya adalah Islam itu agama yang bersih. Islam adalah agama yang suci. Di mana tempat yang bersih, sampean harus bersih dulu, dimulai dari sampean, hati sampean. Bersihkan hatimu, pikiranmu. Jangan memburu duniawi kalau mau beragama Islam yang sesungguhnya. Mana mungkin Allah memberikan kekayaan sedangkan sampean aja kotor pola pikirmu. Suudon terus sama Allah. Sampai sholat aja bukan karena lillah, tetapi karena hubud dunya. Sholatmu harus karena lillah, karena Allah Ta'ala lillah itu. Iya. Setelah itu harus wafillah, karena di jalan Allah. Setelah wafillah, maka insya Allah niscaya kalian semua akan mendapatkan mardotillah, yaitu ridhonya Allah. Eleng, kalau sampai mengatakan di mana Allah itu, Allah nggak pernah kemana-mana, Mas. Allah selalu bertengger di setiap sendi-sendi kehidupan. Di mana ada kehidupan, disitulah ada Allah. Allah tidak pernah kemana-mana. Allah tidak ada di pikiran kalian, Allah tidak ada di hati kalian. Itu menurut kalian. Tetapi menurut saya, Allah selalu ada di mana kalian berpikir. Allah selalu ada di mana kalian merasa di dalam hati. Karena di setiap kalian itu ada sendi-sendi kehidupan, disitulah ada Allah. Nggak usah mencari Allah, karena Allah sudah ada. Kalau sampai membahas tentang sholat, karena tidak pernah kaya-kaya, masih miskin, kalian atau sampai iri karena temanmu sudah bisa punya rumah, punya usaha dan sebagainya. Begini, banyak orang yang kaya, walaupun mereka itu kiai dan haji dan apapun, banyak mereka yang kaya, tetapi kekayaan mereka digunakan untuk di jalan Allah. Sedangkan sampean, apa yang sampean gunakan untuk di jalan Allah? Nggak ada kan? Ya. Sebenarnya ada, Mas. Dengan sholat. Sholatlah dengan kesabaran. Itu yang harus sampean pegang. Sholatlah dengan kesabaran. Jangan ambisi. Bersabarlah. Karena Allah tidak pernah kemana-mana. Allah selalu ada. Cuman satu. Hanya kita semualah yang memejamkan mata ini. Memejamkan mata ini. Sehingga kita nggak mau melihat Allah. Kita hanya terpejam, Mas. Egois kita ini. Kalian tuh egois. Tidak mau melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kalian itu hanya merem. Bukalah matamu. Bukalah mata hatimu. Jika kalian ingin melihat Allah. Semua yang ada di dunia ini seisinya, langit seisinya itu adalah eksistensi daripada perwujudan cahaya Tuhan. Sadarlah kalian semua. Jangan kalian mengucapkan seperti itu lagi. Istighfarlah, taubatlah kalian. Ingat, maut itu pasti ada. Kematian itu pasti ada. Tidak ada manusia yang kekal. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di mana kita di akhirat nanti. Kita hidup di dunia ini sedang menunggu. Antri. Antri apa? Antri kehidupan yang kekal. Gitu. Sadarlah. Dan sampean jangan bekerja seperti ini. Sampean tadi mengatakan tentang kekayaan. Gunakanlah kekayaan itu untuk di jalan agama, di jalan Allah. Sampai harus mengenal Allah, Mbah. Harus mengenal Allah, Mbah. Jangan seperti ini. Sholatlah, niscaya hatimu akan tenang. Ya, Mas. Ampun, tobat. Tobat. Tobat saya. Ampun, tobat. Dan sampean, pasang susu itu nggak benar. Kalau sampean mau jadi atlet voli yang profesional, latihan. Non-stop latihan. Disiplin, jaga kesehatan. Jangan kempas-kempis ngerokok kalau jadi atlet itu. Dijaga kesehatannya. Latih.
pergelangan tanganmu supaya semesanmu itu keras. Latih kakimu supaya lompatanmu tinggi. Jangan ketergantungan dengan susuk. Nggak benar susuk itu. Paham? Paham, Mas. Kalian harus bertobat, istighfar sama Allah sekarang. Ya Mas. Sekarang bareng-bareng bersyahadat. Ikuti saya. Ya, siap. Siap sampean? Siap. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Di sini kalian sudah bersyahadat. Ingat, kalian berdua jangan mendatangi dukun-dukun lagi. Sampai kalau aku tahu kalian mendatangi dukun lagi, fatal kalian. Ya Mas. Dan sampean jangan kembali mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu sudah saya buang. Ya Mas. Sampean belajar kehidupan yang lebih baik. Paham? Paham. Sampean harus banyak-banyak istighfar. Ya, siap. Paham? Paham. Ya sudah, sekarang pulang. Kalian berdua pulang. Ya. Ngapain di sini? Berarti sampai di sini cuma buat praktek saja. Ya. Ya sudah. Saya mohon maaf, saya mengacaukan. Sekarang silakan duduk di tempat sampean. Sampean harus meninggalkan tempat praktek sampean ini, kembali ke rumahmu. Ya Mas. Nggak benar sampean. Kita pulang. Saya izin pulang dulu. Ya. Dek, Jodek. Bagus. Kenapa sih semua ini selalu aja banyak orang yang pola pikirnya itu meleset. Anak muda, mereka itu masih muda semua loh, paling seusiamu loh. Iya kan? Iya Gus. Cuman kalau yang beribu itu mungkin ya usianya lebih di atas saya sih mungkin. Cuman merasa mungkin capek, lelah. Ya saya memahamilah. Kita nggak boleh seudon kepada mereka. Yang penting kita sudah mengingatkan mereka. Tugas kita adalah mengingatkan, mengajak di jalan kebaikan. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wa sholawatih.